singkat ya, karena kemarin terpending ada rapat di mana membahas materi tentang bunyi ya. Jadi kemarin kita sudah membahas syarat terjadinya bunyi ya. Jadi kita bisa mendengar bunyi itu tidak hanya karena punya telinga ya kemarin ya. Jadi tidak hanya karena punya telinga ya. Jadi ada syarat yang lain. Di antaranya bunyi itu bersumber dari benda yang bergetar. Jadi semua benda itu pasti bisa menghasilkan bunyi kalau dia bergetar. Tapi getarannya pun ada aturannya, yaitu getaran pada gelombang audio sonik, di mana pada frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz itu normalnya. Kalau manusia nggak normal yang budek istilahnya ya. Ya, jadi dikembori gitu kadang ada yang nggak dengar ya karena frekuensinya sudah berubah. Telinganya itu mungkin bisa mendengarnya itu pada frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Ya, maka kalau ketika berbicara ya, berkomunikasi dengan orang yang dikatakan budek tadi, kita harus gembor karena ring frekuensi telinganya udah berbeda dengan manusia normalnya. Ya. Kemudian kemarin juga sudah kita bahas yang bisa menghasilkan gelombang infrasonik itu siapa, yang tidak bisa siapa ya. Selain dari sumber bunyi, ya syarat kita bisa mendengar bunyi itu karena ada medium bunyi itu merambat. Ya, jadi kemarin sudah kita simulasikan. Ya, jadi kalau bunyi itu bisa merambat karena saya skin sudah muncul atau belum ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, di sini ada gambaran. Jadi ketika ada bunyi yang berasal dari lonceng misalkan ya, atau di sebelah kanannya ini dicontohkan ada suara dari pita suara seseorang. Ya, bisa terdengar ke telinga itu prosesnya karena getaran yang berasal dari sumber bunyi, dalam ini contoh lonceng, ini bergetar sehingga partikel udara yang saya simbolkan dengan bola-bola kecil berwarna biru tua itu, dia ketika yang nempel di loncengnya itu ikut bergetar ya, bersamaan dengan getaran lonceng. Ketika dia bergetar, maka partikel udara yang nempel ke lonceng ini langsung ikut maju mundur ya. Nah, maju mundur itulah yang dikatakan menghasilkan gelombang apa? Longitudinal. Ada rapatan, ada renggangan. Ini menjalar melewati partikel udara ya. Atau di sini sebelah kanan, ya ini dicontohkan jika ada getaran dari pita suara, getaran itu akan menuju ke telinga melalui medium udara. Nah, dia akan masuk ke lubang telinga pendengar. Ini karena ada proses perambatan bunyi melalui medium udara ya. Ada pertanyaan Pak, apakah bunyi hanya menjalar lewat udara Pak? Tidak ya. Tidak. Jadi bunyi selain bisa menjalar lewat udara, dia juga bisa menjalar lewat zat padat, juga bisa menjalar melalui zat cair ya. Kalau ada pertanyaan apakah bunyi bisa menjalar melalui medium yang tidak ada mediumnya atau hampa udara? Bisa tidak? Melalui medium yang hampa udara? Bisa. Bisa tidak ya? Bisa tidak? Tidak, Pak. Tidak bisa. Betul, karena bunyi ini gelombang mekanik ya. Gelombang mekanik itu harus butuh medium. Maka dari itu ketika kita berada di ruang hampa, suatu misal ya ada di bulan misalkan. Nah, di bulan itu hampa udara. Maka ketika kita gembor sekuat apapun, orang-orang di sekitar kita meskipun hanya berjarak 1 meter, 2 meter, itu tidak bisa mendengar seseorang yang gembor tadi. Kenapa? Karena tidak ada medium untuk
merambat ke telinga pendengar. Jadi tidak bisa didengar karena dia tidak bisa merambat. Itu ya. Oke, sekarang kecepatan bunyinya ya. Sebentar sebelum ke kecepatan. Ya, oke. Di sini tadi saya katakan dia bisa merambat melalui udara, zat cair dan zat padat. Yang paling cepat kira-kira melintasi atau menjalar lewat medium apa ya? Udara, Pak. Yang paling cepat udara. Ya, sepakat semuanya bahwa bunyi itu paling cepat merambat melalui udara? Sepakat semuanya atau ada jawaban yang lain? Halo? Setuju semuanya? Setuju, Pak. Setuju. Oke, perhatikan simulasi berikut. Sudah muncul kecepatan bunyi pada medium? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke, misalkan saya isi 10.000 meter atau 10 kilometer. Oke. Ini ada logam yang saya pukul dengan palu. Nanti perhatikan dia bisa melalui ini lewat udara, lewat air, dan lewat logam. Oke, waktunya perhatikan ya. Bisa melihat waktunya berapa sekon itu ya? Kelihatan ya? Di layar kamu? Ya, Pak. Kelihatan, oke. Oke, ya. Saya coba simulasikan, saya pukul ya. Oke. Nyampenya ke sebelah kanan ya, perhatikan waktunya. Cepat mana? Cepat logam, Pak. Cepat logam. Oke, jadi kalau ditanyakan bunyi itu merambat lewat medium apa yang paling cepat? Padat, cair, Zat atau padat, gas? Pak. Oke, yang paling cepat berarti zat padat, betul sekali. Jadi bunyi ini bisa merambat paling cepat melalui zat padat. Oke, paling cepat dilewat zat padat. Kenapa kok melewati zat padat lebih cepat? Nah, kita tahu dulu di kelas 7 zat padat itu partikelnya lebih rapat, lebih teratur. Nah, jadi kalau partikel satu nanti bisa merambatkan bunyi ke partikel yang lain, tentunya nanti akan lebih cepat yang melalui logam. Beda dengan udara. Udara dulu partikelnya itu sangat berjauhan. Karena sangat berjauhan, maka nanti dia bisa merambatkan kecepatan bunyi itu ya juga makin lambat, tidak seperti logam atau cair ya. Tuh, ya. Jadi dia paling cepat itu berada di medium logam atau padat, disusul dengan cair, disusul dengan udara. Gitu ya. Oke, cukup. Saya lanjutkan lagi. Oke, untuk mengukur kecepatan itu bisa dengan rumus V sama dengan S per T seperti yang kemarin sudah kita praktekkan waktu gelombang kemarin ya. Oke, nah ternyata aja ketika bunyi merambat lewat udara, kecepatannya itu bergantung pada suhu ternyata. Ya, ternyata kecepatannya bergantung kepada suhu. Ketika suhu makin panas, ya, ternyata kecepatannya makin turun ya. Atau makin ketika suhu makin panas, kecepatannya makin tinggi nih ya. Ya, kecepatannya makin tinggi. Ketika suhunya makin turun, kecepatannya juga ikut turun. Ketika suhunya makin naik, kecepatannya juga ikut naik. Ya, jadi di sini ada tabel
Ketika kecepatannya 0 derajat Celcius, bunyi itu bisa merambat di udara dengan kecepatan 331. Ketika suhu di udara itu 15 derajat Celcius, bunyi bisa merambat dengan kecepatan 340 meter per sekon, ya, dan seterusnya. Oke, jadi tergantung pada suhu pula ketika di udara. Di air juga sama, Pak? Iya, sama. Ya, cuman kalau di air perbedaan tidak terlalu mencolok. Di logam juga sama. Tapi yang di udara ini perbedaannya terlihat sekali. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Halo, ada pertanyaan tidak? Tidak, Pak. Tidak, udah jelas? Sudah, Pak. Sudah jelas, Pak. Udah jelas. Oke, kalau udah jelas, bentar. Kalau ada pertanyaan, ya, ada pertanyaan nih. Ada yang pernah sering keluar malam? Ada yang sering keluar malam? Saya, Pak. Saya, oke. Ya, oke. Nah, ada pertanyaan. Nah, ini juga banyak yang merasakan. Ketika ada suara orang berteriak lah di siang hari dan di tengah malam. Di siang hari dan di tengah malam. Suaranya terdengar lebih keras di kapan? Di waktu siang atau di waktu tengah malam? Siang, Pak. Ya, keras di siang. Ada yang punya pengalaman lain? Katanya Andra ini kalau ada orang gembor, suaranya terdengar keras di siang hari. Ya. Ada yang punya pengalaman lain? Kalau ada orang gembor di siang hari sama di tengah malam lebih keras mana suaranya terdengar? Tengah malam, Pak. Tengah malam. Ya, menurut Andra tengah malam. Menurut siapa tadi? Yang berpendapat tengah malam tadi siapa? Halo? Sayana. Kok suaranya orang jelas ya? Siapa Sayana, tadi? Pak. Coba Sayana. raise hand coba. Siapa coba? Bisa raise hand? Oke, Rayana ya. Oke, saya tanya. Siapa yang sepakat dengan pendapat Rayana? Katanya kalau ada orang berteriak itu terdengar makin keras di malam hari atau di tengah malam. Nah, tidak berani ngomong, coba rasain aja ya yang sepakat dengan Rayana. Enggak ada? Oke, yang sepakat dengan Andra, coba rasain. Ada 7 yang rasain, 8, 9, 10, 11. Ya, oke. Yang lain nggak punya suara ini ya. Oke, jadi ada 11 orang yang sepakat dengan pendapatnya Andra ya. Oke, yang tadi yang sering keluar malam siapa? Siapa? Saya, Siapa yang Pak. punya? Siapa? Namanya? Ibriza. Ibriza. Iya. Iya. Oke.
Nek menurut Ibriza pengalaman kamu ya ketika ada orang mukul tiang, misalkan tiang telepon toeng gitu, terdengar lebih keras di malam hari atau di siang hari? Ibriza. Siang, Pak. Di siang hari. Oke ya, di siang hari. Sepakat semuanya di siang hari? Oke, kalau memang udah sepakat, coba saya tanya, kenapa kok di siang hari lebih keras ketimbang di malam hari? Halo? Ada yang bisa menjelaskan? Halo? Ada yang Aktivitas malam hari lebih banyak siang hari, Pak. apanya yang lebih banyak siang hari, Andrea? Gimana, Andrea? Aktivitas malam hari sama siang hari. Aktivitas siang hari sama malam hari banyak mana? Siang hari. Banyak siang hari. Oke. Oke, terus tak tanya lagi. Nek ada suara petir ya. Nah, suara petir nih ya. Nek suara petir di siang hari sama di malam hari lebih keras mana? Malam, Pak. Lebih keras? Malam, Pak. Malam. Malam hari. Sepakat malam hari semua kalau petir? Iya, Pak. Sepakat. Oke. Oh, iya. Kalau ditanya kenapa kok petir di malam hari kok terdengar lebih keras? Ada apa? Karena ada refraksi. Ada apa? Refraksi. Ya, refraksi itu apa ya? Pembiasaan, Pak. Pembiasan. Ya, oke. Tanya ada pembiasan. Baik ya, kita bahas saja. Bentar, tadi ada kesalahan info yang dari YouTube yang saya informasikan. Saya tak cari info yang lain tentang kecepatan bunyi di udara ya berdasarkan suhu. Oke, ya. Bentar, yang benar yang mana ini ya? Biar lebih jelas semuanya. Oke. Saya buka saja.
Oke, saya share dulu ya, biar padat cair udara jelas. Ya. Oke, kecepatan bunyi di udara ya. Oke, baik. Di situ udah dari Pras Academy itu ya sumbernya. Nah, di situ udara 0 derajat 331, naik 15 derajat 340. Air biasa sama air laut pun itu juga berbeda ya. Ya, aluminium, tembaga juga berbeda. Logam ini juga tergantung jenisnya. Jadi tidak semua logam tadi kecepatannya segitu ya. Jadi juga tergantung pada jenisnya. Bahkan udara pun juga nanti jenisnya mempengaruhi ya. Kalau isinya gas karbon sama gas yang lain nanti berbeda. Kalau gas karbon ini di sini lebih kecil lagi, yaitu 267 meter per sekon. Ya, di sini banyak sekali di internet referensi yang menyebutkan laju bunyi di udara dengan berbagai suhu. Oke, kembali ke pertanyaan tadi ya. Mengapa bunyi ketika di malam hari, suara di malam hari ini terdengar lebih keras atau lebih jelas dibanding di siang hari ya. Jadi tadi jawaban Anda katanya justru yang siang hari terdengar lebih keras, kebalik ya. Nah, justru yang paling keras, yang paling jelas ini justru malah di malam hari. Kalau kita mukul tiang telkom atau apa itu yang listrik itu terdengar lebih keras justru di malam hari. Ketika itu toeng gitu akan makin jelas di malam hari, makin keras di malam hari. Petir juga sama. Di malam hari akan terdengar lebih keras ketimbang di siang hari. Ini bukan karena banyaknya aktivitas di siang hari atau di malam hari ya. Tetapi justru di sini tadi seperti yang ditanyakan, karena apa tadi? Refraksi atau apa ya? Siapa yang ngomong refraksi tadi ya? Kok lupa saya. Betul kok jawabannya refraksi. Ya, siapa dia yang mengatakan refraksi ya? Halo? Halo ya? Oke, karena refraksi ya. Oke, penjelasannya begini. Saya bukakan dari blog saja. Oke. Bunyi dapat mengalami pemantulan atau refleksi dan bisa mengalami pembiasan atau refraksi, pembiasan belok ya, mengalami pembelokan. Ya. Kemudian bunyi akan merambat lebih cepat di medium udara yang suhunya panas dan akan melambat jika merambat melalui udara yang dingin. Oke. Pada siang hari, suhu udara di bumi itu lebih panas ketimbang suhu di permukaan bumi. Ya, suhu di atmosfernya lebih panas ketimbang yang mepet dengan permukaan bumi. Akibatnya, gelombang suara yang menuju ke arah bumi akan dibiaskan naik ke atas atau menjauh dari telinga manusia yang nempel ke permukaan bumi. Dia belok ke atas kalau siang hari. Tapi sebaliknya di malam hari, nah, udara yang di atas atau di atmosfer bumi ini lebih dingin ketimbang yang nempel di permukaan bumi. Ya. Hal ini karena ada perbedaan suhu itu menyebabkan bunyi itu justru berbelok menuju ke bawah atau ke permukaan bumi yang kemudian mendekati telinga kita. Maka disinilah yang mengakibatkan suara terdengar lebih keras, lebih jelas di malam hari ketimbang di siang hari. Seperti itu. Jadi penyebabnya karena ada peristiwa pembiasan atau pembelokan. Kenapa ada peristiwa pembiasan atau pembelokan? Karena adanya perbedaan suhu. Jadi suhu di permukaan bumi ini beda-beda ya.
Kalau yang dekat dengan permukaan bumi, yang nempel dengan permukaan bumi sama di atasnya itu berbeda. Maka terjadilah pembiasan. Nah, pembiasan juga dicontohkan kalau kita melihat matahari juga itu terlihat peristiwa pembiasan. Kalau di pagi hari saat matahari muncul atau saat sore hari matahari mulai terbenam, kamu melihat matahari itu terlihat lebih besar. Terlihat lebih besar. Tetapi di siang hari matahari justru akan terlihat lebih kecil. Justru akan terdengar lebih kecil. Nah, itu juga terjadi karena peristiwa pembiasan. Oke, seperti itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Tidak, Halo? Pak. Tidak ada. Udah jelas semua? Wah, kok mantep-mantep. Udah pinter-pinter aja. Tidak ada yang tanya? Berarti itu suara keras saat malam hari, Pak. Iya. Suara keras itu di malam hari. Petir terlihat lebih keras justru di malam hari. Ya. Ada yang tanya lagi? Silahkan kalau ada yang tanya. Tidak ada? Silahkan kalau ada pertanyaan. Ini molas. Ora kuwi restart sik ngono nih. Routere wifi tendane. Iki jelengger biasa kok. Dhuwur, penting dhuwur iki sithik. Delok tok ora apa-apa. Durung. Durung. Lha paling 12, 13 iki. Tendane kuwi menawa. Ora tau mati soalnya. Bisa dirusak ora? Heeh. Ya. Napa nih? Dapodik yo kae to pas jenengan ngisi karo wali kelas kae to arep liburan kae. Lah nek disambungno ya ora ono anu internet ya. Lah anggere diuripno kae to sing putih kae to. Putih ngite piye to coba ngite. Kan pakai dapodik kae wayah arep liburan kae to. Wali kelas. Kan nyambung ning laptop sampean kae.
Ya, kita lanjutkan. Baik, masih kaitannya dengan frekuensi bunyi. Jadi di dalam bunyi itu ada istilah tentang nada dan desah, gitu ya. Nada dan desah. Kalau nada itu bunyi yang memiliki frekuensi yang beraturan. Kalau desah itu bunyi yang frekuensinya tidak beraturan. Contohnya apa sih desah itu? Misalkan suara hembusan angin yang ada di pantai itu juga termasuk desah. Yang tidak beraturan turun namanya desah. Oke, kemudian pada frekuensi bunyi ini kalau di dalam alat-alat musik itu dikenal dengan adanya interval nada gitu ya. Oke, jadi setiap nada, deret nada yang kamu kenal dengan do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu ada C, D, E, F, G, A, B dan selanjutnya kembali lagi berulang dan nadanya makin tinggi. Itu sebetulnya punya frekuensi tertentu ya. Nah, ini sebenarnya dihitung. Kalau musisi orang luar negeri itu semuanya dihitung. Musik rock itu harus dibuat pada frekuensi berapa, mereka itu ngitung ya. Ada aplikasi komputer untuk mengukur frekuensi yang dihasilkan. Kalau misalkan mereka membuat musik untuk relaksasi, katanya biar bayi bisa pinter, itu juga frekuensinya dihitung. Ya, ada risetnya itu ya. Jadi tidak sembarangan gitu. Nah, maka orang luar negeri itu kalau menghasilkan produk-produk yang berkaitan dengan musik itu mereka biasanya lebih powerful ya. Jarang orang Indonesia itu yang menghasilkan rekaman itu yang sampai powerful seperti orang-orang di luar negeri itu karena mereka hitung itu frekuensinya. Nah, mereka benar-benar riset otak manusia itu sukanya kepengen rileks itu pada frekuensi berapa. Kalau ada anak-anak muda yang sukanya musik underground, cocoknya pada frekuensi berapa biar anak-anaknya yang mendengar itu semangat. Itu mereka hitung ya. Tidak serta-merta seperti orang-orang di Indonesia itu. Wes pokoknya angger bunyi ya gitu ya. Delala nek pas bunyinya enak juga musiknya laku. Nah, biasanya gitu. Jadi ada perhitungan kalau orang luar negeri itu. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke kuat bunyi ya. Kuat bunyi atau keras lemahnya bunyi. Jadi bunyi bisa keras, bisa lemah itu bergantung pada amplitudo ya. Yang kedua juga bergantung pada jarak antara pendengar dan sumber bunyinya. Amplitudo yang dimaksud seperti apa ya? Oke, yang punya alat musik. Oke. Kalau amplitudo kecil, jadi tinggi gelombangnya itu lebih pendek. Tapi kalau amplitudonya besar, tinggi gelombangnya lebih tinggi. Kalau ada alat audio yang memunculkan equalizer itu ya, nah itu akan terlihat. Itu akan terlihat equalizernya itu menunjukkan amplitudo itu. Yaitu bunyi dipengaruhi oleh kuat bunyi, maksudnya keras lemahnya bunyi dipengaruhi oleh amplitudo dan jarak antara sumber bunyi dan pendengar. Kemudian tinggi dan atau apa ya istilahnya, melengking dan ngebasnya bunyi ya. Melengking dan ngebasnya bunyi itu tergantung pada frekuensinya. Kalau suara cewek yang ngebas itu karena frekuensinya rendah. Kalau cewek itu melengking. Kalau cewek melengking ya, itu karena frekuensinya yang tinggi. Nah, kamu melihat speaker
speaker itu yang menghasilkan nada tinggi itu biasanya ukurannya kecil. Tapi speaker yang menghasilkan nada bass itu yang ukurannya besar. Atau mungkin senar gitar. Yang sering bermain gitar, senar gitar yang menghasilkan suara bass itu pasti ukurannya lebih besar senarnya. Kalau yang kepengen menghasilkan suara melodi yang tinggi, itu ukuran senarnya pasti lebih kecil. Tujuannya apa? Kok dibuat besar kecil? Ya, karena ukuran itu nanti mempengaruhi frekuensi bunyi yang dihasilkan. Jadi tinggi lemahnya bunyi atau melengking dan ngebasnya bunyi itu bergantung pada frekuensi. Nah, kalau nanti frekuensi tertentu nanti akan menghasilkan warna bunyi. Warna bunyi itu apa sih? Ya, warna bunyi itu begini. Kalau kita mendengar suara teman kita bisa mengenali tidak hanya dengan suara, oh ini namanya Hibriza, oh ini namanya Andra. Bisa enggak? Pernah enggak merasakan seperti itu? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, itu terjadi karena adanya warna bunyi. Setiap manusia ini memiliki frekuensi yang tertentu. Frekuensi saya dengan frekuensi Anda pasti berbeda. Ya, frekuensinya pasti berbeda. Nah, karena setiap manusia itu frekuensinya berbeda, maka pada perangkat-perangkat device komputer atau laptop atau HP ada yang menggunakan kunci, menggunakan ya sound recognize ya, menghasilkan suara. Passwordnya itu pakai suara ya. Tidak hanya menggunakan fingerprint, tidak hanya menggunakan iris mata, nah, tapi juga banyak sekali device yang menggunakan passwordnya itu menggunakan bunyi seseorang yang memiliki. Ya, tapi ini jarang dipakai. Kenapa? Ya, kalau orangnya pas delala sakit, radang tenggorokan, serak, nanti laptopnya nggak bisa mengenali. Seperti itu. Tapi ada perangkat yang face recognition-nya pakai bunyi. Nah, di security Pentagon itu juga selain kode password juga menggunakan bunyi dan juga menggunakan iris mata mereka. Jadi bertingkat-tingkat keamanannya agar orang lain tidak bisa masuk. Tuh. Oke, itu tentang kuat lemahnya bunyi atau keras lemahnya bunyi dan melengking ngebasnya bunyi. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan kah? Halo? Tidak, Pak. Tidak? Ada kah? Oke, kalau nggak ada saya lanjut saja lah. Oke, yang frekuensi tadi belum saya munculkan visualnya ya. Oke, maksudnya frekuensi itu ini ya. Frekuensi itu banyaknya gelombang setiap detik. Rapatnya gelombang yang dihasilkan setiap detik itu berarti frekuensinya tinggi. Kalau ke frekuensi rendah, nanti dia lebih renggang atau lebih sedikit gelombang yang dihasilkan. Kalau suara cewek itu yang seperti yang di atas. Kalau suara cowok yang ngebass itu yang frekuensi yang di bawah yang rendah. Oke, kalau yang keras itu yang amplitudenya tinggi. Kalau yang suara lemah itu yang amplitudenya kecil. Oke, saya lanjutkan ke resonansi. Resonansi. Ada yang tahu apa itu resonansi? Halo?
Resonansi apa itu resonansi? Resonansi itu peristiwa bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran dari benda lain, Pak. Betul. Ikut bergetarnya suatu benda karena ada getaran dari benda lain. Iya, betul sekali. Nah, tapi ada syaratnya loh. Tidak sembarangan bisa ikut bergetar. Ada syaratnya, tahu syaratnya? Ada yang tahu syaratnya apa? Tidak, Pak. Tidak ada. Coba ada yang tahu resonansi syaratnya apa? Bisa menghasilkan resonansi? Halo? Frekuensi alami yang sama dengan frekuensi alami sumber bunyi yang bergetar. Oke. Harus punya frekuensi yang hampir sama. Coba saya tak munculkan ada praktikum dari orang lain ya. Resonansi dari bandul. Sudah munculkah? Sudah, Pak. Sudah ya, di situ ada 4 bandul. Ini susunannya hampir sama dengan yang ada di LKS kalian. 47,5 gram masing-masing, semuanya sama. Kemudian mereka digantungkan pada tali seperti ini. Saya berharap dua ini akan sama, tapi ternyata berbeda. Saya akan lakukan sedikit penyesuaian. Oke. Oh iya, buat teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe aja ya, supaya dapat informasi yang menarik tentang sains. Nah, teman-teman, sudah tergantung dengan rapi, ayunkan salah satu dari ayunan ini. Kita coba yang ini ya. Coba kita ayunkan, manakah yang akan terpengaruh oleh ayunan ini? Mana yang terpengaruh untuk mencoba Mana yang mengikuti bandul ikut getaran bergetar? dari ayunan ini? Kalau kita lihat, ini bukan? Ya, ayunan ini berusaha mengikuti ayunan yang satu ini. Dibandingkan yang lain, ini jauh lebih terasa. Kenapa bisa demikian? Panjang tali sama. Panjang tali sama berarti besarnya periode akan sama. Ya, Frekuensinya nanti kita akan lihat persamaannya. Tapi kita juga nggak usah terpatok rumus. Dari percobaan kita bisa simpulkan bahwa kalau masanya sama, panjang talinya sama, mereka akan punya frekuensi yang sama. Kalau tidak akan terjadi resonansi. Karena resonansi hanya berlaku ketika dua benda berdekatan. Kalau satunya bergetar dengan frekuensi tertentu, maka satunya juga ikut bergetar seperti ini. Oke. Bagaimana kalau yang panjang? Sekarang kita coba yang panjang ya. Apakah bandul yang satu itu akan berusaha mengikuti? Kalau iya, berarti terjadi resonansi antara keduanya. Di mana ini adalah sumber resonansi dan itu adalah benda yang terkena resonansi. Iya, kita lihat dia mulai ngikutin ya. Dia mulai ngikutin. Sekali lagi hal ini bisa dijelaskan karena keduanya punya panjang tali yang sama. Ketika keduanya punya panjang tali yang sama, maka periode dan frekuensi juga sama.
Buat kalian yang belum terlalu mengerti apa yang saya sampaikan, kalian bisa cek video saya sebelumnya mengenai periode dan frekuensi getaran. Ya, jadi ini dia. Bagaimana kalau kita getarkan seperti ini? Apakah dia coba mengikuti? Menurut kalian? Ya, dia mulai berusaha untuk mengikuti getaran benda yang lain, getaran sumber resonansi ya. Oke, dari percobaan kali ini semakin mantap pengetahuan kita, pemahaman kita bahwa ketika dua buah benda punya frekuensi yang sama, satunya bergetar, maka satunya bisa ikut bergetar. Peristiwa ini namanya resonansi. Sekali lagi. Oke, sudah jelas ya apa itu resonansi ya. Jadi resonansi itu peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena getaran benda lain, tapi syaratnya frekuensinya itu harus sama atau hampir sama. Contoh terjadinya resonansi ini di mana, Pak? Ya, contohnya di gendang telinga kita. Telinga kita bisa mendengar bunyi itu tak lain karena adanya peristiwa resonansi. Jadi yang sumber resonansinya adalah pita suara yang sebagai sumber bunyi. Kemudian yang ikut bergetar adalah gendang telinga kita. Nah, maka gendang telinga itu hanya bisa mendengarkan suara audio sonik itu karena itu penyebabnya. Dia bisa mendengar pada hanya frekuensi itu. Kalau dia selain frekuensi itu, maka dia nggak bisa. Ini kalau orangnya normal ya. Nah, jadi kalau orangnya normal ya hanya bisa mendengar audio sonik. Yang ultrasonik udah lain gitu. Karena dia udah tidak bisa beresonansi, gendang telinganya udah tidak bisa ikut bergetar. Atau mungkin rongga mulut kata yang bisa terdengar suara ribit-ribit gitu ya. Nah, itu juga karena ada peristiwa resonansi berupa gelembung udara yang ada di dalam mulutnya. Atau mungkin semua alat musik, tidak hanya gitar ya, itu bekerja juga berdasarkan prinsip resonansi. Nah, jadi resonansi itu syaratnya ada benda yang ikut bergetar. Dan frekuensinya sama ya. Oke, selain resonansi pada tadi bandul, ini juga pada udara juga bisa dilakukan dengan menggunakan kolam udara. Ya. Jadi ada tabung, diisi air, kemudian di atasnya didekatkan garpu tala yang sedang bergetar. Cirinya nanti garpu talanya akan terdengar suara ngung. Akan terdengar suara ngung gitu. Coba saya carikan dulu. Mungkin ada yang cukup jelas resonansi pada kolom udara. Barangkali ada yang terlihat jelas coba. Saya carikan dulu, kemungkinan kalau ada yang jelas nanti saya munculkan nanti ya. Bentar, belum ada.
Bentar, belum saya dapatkan ya. Yang SMP, kok nggak ada yang SMP ini ya. Atau mungkin tak carikan yang pakai botol saja ini ya. Coba ada praktikum dari siswa misalkan. Oke, saya share ya. Hanya menunjukkan peristiwa resonansi saja, yang ada hitungan-hitungannya dulu. Saya ulang, audionya enggak ikut tadi ya. Sudah munculkah video berbagai macam botol yang isi airnya berbeda? Enggak, Pak. Sudah ya? Oke, tentunya kalian pasti sudah bisa memprediksi ya. Kira-kira kalau dipukul ini hasil suaranya bagaimana? Apakah sama atau berbeda? Sama atau berbeda hasil suaranya kira-kira kalau dipukul? Berbeda. Berbeda. Saya tanya, yang suaranya lebih melengking yang mana? Yang airnya sedikit atau yang paling banyak? Yang melengking. Sedikit, Pak. Yang sedikit. Yang sedikit melengking. Yang airnya banyak lebih ngebas gitu ya. Betul gitu? Yang airnya sedikit lebih melengking, yang airnya banyak ngebas. Oke, kita lihat videonya. Oke. Oke, apakah prediksi kamu betul tadi yang airnya sedikit lebih melengking? Yang airnya banyak lebih ngebas? Benar, oke ya. Jadi yang frekuensinya tinggi itu yang airnya sedikit atau yang udaranya ini banyak. Nah. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih manfaat dari praktikum ini, apa sih manfaat dari kita memukul botol bekas. Di sini saya akan menjelaskan bahwa kecil volume air yang ada di dalam botol, maka frekuensi bunyi yang dihasilkan oleh botol tersebut semakin besar, dan sebaliknya jika volume air di dalam botol ini besar atau lebih banyak, maka frekuensi bunyi yang dihasilkan oleh botol tersebut lebih kecil. Nah, ya udah penjelasannya gitu ya. Jadi jika ukuran benda yang beresonansi itu makin banyak, nah, maka dia makin melengking. Jadi udaranya di sini yang isinya makin banyak, makin melengking. Yang udaranya makin sedikit, dia makin ngebas. Intinya gitu ya. Yang beresonansi di sini udaranya, bukan airnya. Yang perlu dicatat itu. Ya, oke. Sekarang tak tunjukkan yang lain, coba. Tapi ini agak sulit dipraktekkan, yang profesional saja yang bisa ini. Oke, saya munculkan dulu.
Udah muncul ya, ada orang memegang gelas ya? Ya Pak, sudah Pak. Udah, oke. Kalau digesek-gesek itu gelas, ada suara ngung gitu ya. Oke, sudah terdengar adik-adik bunyinya. Nah, itu adalah bunyi akibat dari resonansi. Nah, kita akan percobaan untuk airnya dikurangi sehingga kolom udaranya akan semakin besar. Oke? Oke, airnya sudah kita kurangi. Nah, coba kita lakukan percobaan yang sama. Makin melengking atau makin ngebas? Makin melengking, Pak. Makin Melengking, Pak. Iya, betul. Nah, sudah terdengar. Itulah frekuensi akibat dari resonansi ikut bergetarnya benda lain karena mempunyai frekuensi alami yang sama. Oke, sudah paham adik-adik? Nah, kalian sudah bisa melakukan percobaannya di rumah dengan bahan-bahan yang sederhana. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like. Tutup. Ya, baik. Sekarang teorinya kita bahas. Oke, resonansi ya. Jadi di sini udaranya. Yang dibahas ini udaranya. L ini adalah panjang kolom udaranya. Oke, nah pada saat kita berikan getaran atau sumber bunyi terhadap kolom udara ini, nah apabila frekuensi alaminya sama adik-adik, maka akan timbul bunyi yang sama pada kolom udara tersebut. Nah inilah dikatakan sebagai terjadinya resonansi. Nah jadi terjadinya resonansi itu syaratnya adalah mempunyai frekuensi alami yang sama. Oke, nah syarat terjadinya resonansi itu tidak semua panjang kolom udara menghasilkan resonansi adik-adik, namun ada panjang-panjang tertentu yang menghasilkan resonansi. Nah, untuk terjadinya resonansi ini ada beberapa tahapan ya. Yang pertama adalah resonansi 1. Nah, kapan ini terjadi adik-adik? Terjadi saat panjang kolom udara itu adalah nilainya 1/4 dari panjang gelombang dari sumber bunyi tersebut. Oke, nah inilah terjadinya resonansi pertama. Nah, maka pada saat ini akan keluar frekuensi dengan sama dengan sumber bunyinya atau terjadinya resonansi. Oke. Lalu yang kedua, jika kolom udaranya kita perbesar atau mengurangi air yang di dalam tabung tersebut adik-adik, maka pada saat panjang kolom udaranya tepat, nah ini akan terjadi resonansi yang kedua. Oke. Kapan? Pada saat L-nya adalah 3/4 lambda dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita lihat polanya adik-adik bahwa resonansi pertama itu adalah 1/4, resonansi kedua adalah 3/4 panjang kolom udaranya, 3/4 lambda. Nah, maka untuk resonansi seterusnya atau resonansi ke N, maka kita bisa rumuskan bahwa Ln itu adalah 2N min 1/4 lambda. Nah, inilah untuk rumus umum dari terjadinya resonansi. Oke, jadi kalau misalkan Baik, video ini intinya gini menjelaskan. Jadi tempat-tempat terjadinya resonansi itu tidak sembarangan ya. Jadi tempatnya itu ada syaratnya. Syaratnya adalah kelipatan dari 1/4 panjang gelombang ya. Jadi misalkan di atasnya kalau saya isi dari sumber bunyi dari garpu tala misalkan, garpu talanya itu punya frekuensi misalkan taruhlah 500 Hz ya, punya frekuensi 500 Hz, maka nantinya
panjang gelombang resonansi yang pertama itu terjadi jika panjang kolom udaranya itu 1/4 lambdanya. Maksudnya piye, Pak? Wah, oke, saya tak kasih gambaran. Saya tak buka pen sebentar. Saya kasih gambaran dulu, coba. Oke, misalkan ya, kita menggunakan garpu tala yang frekuensi garpu talanya itu 500 Hz. Ya, 500 Hz. Tadi kecepatan bunyi di udara berapa ya? Misalkan di ruangan itu suhunya 25 derajat, saya misalkan 340 ya, meter per sekon. Maka kita bisa menghitung lambdanya dengan rumus V itu sama dengan lambda sama dengan V dibagi F, gitu ya. V-nya 340 dibagi dengan 500 ya. Maka berapa hasilnya ini? 340 dibagi 500. Nah, sulit ya? Oke, saya buka kalkulator. Baik. 340 dibagi dengan 500 ya, hasilnya adalah 0,68 meter, atau saya buat jadi cm, hasilnya adalah 68 cm. Nah, nanti resonansi pertama itu jika L-nya itu sama dengan 1/4 dari 68. Tuh ya. Oke, 1/4-nya 68. Berapa ya? Nah, 68 dibagi 4. Jadi nanti pada jarak 17 cm dari mulut pipa, gitu ya. Dari mulut pipa, L-nya itu terjadi resonansi kalau panjang kolom udaranya 17 cm. Nanti terjadi resonansi yang kedua kalau L-nya itu sama dengan ya berapa? 3/4 lambda. 3/4 kali 6, 8. Jadi sadaan 41 cm. Jadi kalau pengen menghasilkan resonansi lagi, akhirnya dikurangi sampai panjang kolom udaranya itu 40 cm. Oke, maksudnya seperti itu ya teori ini. Jadi tidak sembarang tempat bisa menghasilkan suara ngung tadi. Suara ngung yang dari gelas tadi ya. Gelas yang digesek-gesek tadi bisa menghasilkan suara ngung, itu tidak di sembarang tempat. Duh, tadi kok kayaknya airnya hanya dibuang. Iya, yang praktikum itu sudah bisa ngitung. Kira-kira airnya dibuang seberapa, dia sudah bisa ngitung gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Waktunya udah habis ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, ini kita cukupkan sampai resonansi dulu. Oke, sebelum kita akhiri saya absen terlebih dahulu.
Silahkan kamera wajahnya dinyalakan untuk kelas 8G. Gaga dulu. Silahkan kelas 8G, kamera wajahnya dinyalakan. Silahkan 8G, makin cepat, makin baik. Silahkan 8G, kamera wajahnya dinyalakan. Monggo 8G. 8G, silahkan kamera wajahnya dinyalakan. Halo, kamera wajahnya silahkan dinyalakan 8G. 8G, halo 8G. Monggo 8G, kamera wajahnya tolong dinyalakan biar lebih cepat. 8G, tolong kameranya dinyalakan. Halo, 8G. Silakan 8G. Saya tunggu sampai 15 detik ya. Nanti saya lanjutkan ke kelas 8F dulu ya. Abdillah, dinyalakan kamera wajahnya. Abdillah kelas 8G kok. Oke, 8 detik lagi. Lima detik lagi. Kok sedikit ya 8G ya? Hanya 20 anak ini yang nyalakan. Delapan G, silakan 8G. Oke, saya hitung mundur 3, 2, 1. Ya, 8G yang tidak menyalakan kamera wajahnya nanti tidak saya anggap ikut daring ya. Oke, 8G bisa dimatikan kamera wajahnya dan boleh langsung live. Oke, berikutnya kelas 8F. Silahkan kamera wajahnya dinyalakan. Ya, makin cepat makin baik, silahkan. Silahkan 8F dimatikan untuk 8G. Selanjutnya 8F, silahkan kelas 8F bisa dinyalakan kamera wajahnya. Saidai 8G ya. Oh ya. Wah, ini 8F, terima kasih sudah banyak yang menyalakan kamera wajahnya. Oke, 8F. Wah, banyak ya, bagus, terima kasih. Oke, coba untuk tugas sudah saya koreksi dan sudah saya kembalikan. Kalian bisa lihat nilainya masing-masing ya di penugasan tim. Yang tidak mengumpulkan berarti ya tidak saya koreksi. Ada yang ngirimkan tapi kosong, ya saya tulis kosong gitu ya. Tidak saya nilai ya. Untuk tugas yang terakhir belum saya nilai, tapi yang sebelum-sebelumnya sudah saya nilai dan sudah saya kembalikan nilainya ke kalian. Kalian bisa lihat nilai masing-masing. Ya, yang bisa melihat nilainya hanya dirinya sendiri. Oke. 8F, terima kasih sudah banyak yang menyalakan kamera wajahnya. Baik, saya cukupkan. Silakan 8F boleh dimatikan kamera wajahnya dan boleh langsung live. Berikutnya untuk kelas 8H, silakan dinyalakan kamera wajahnya. Silakan 8H.
mohon kalau daring bisa memakai seragam yang atas saja tidak apa-apa. Nah ini karena ini direkam, didokumentasi, nanti kalau disetel orang di YouTube, nanti yang tidak tertib, yang kena nama baiknya ini malah justru SMP 2 ya. Oke, mohon yang daring di rumah untuk pakai seragam. Oke, yang tidak pakai seragam kalau yang ada di sekolah. Kenapa yang di sekolah nggak pakai seragam? Iya karena tatap muka tidak diperbolehkan oleh pemerintah saat ini. Belum ya. Oke, mohon yang daring di rumah untuk bisa pakai seragam. So, daring yang akan datang. Oke. Bagus, 8H udah menyalakan banyak. Terima kasih ya. Kalau sudah banyak yang menyalakan, kita akhiri saja daring pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah bergabung. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan boleh langsung live.